Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Jatut Yoga Prameswari MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah psikolinguistik serta teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Bahtiar, Eva Safitri Yuliana, Fitri Anita, Neni Diani, Putri Nur Mustafidah, Putri Rahmadani, Syafa Khairunisa. Kami akan membahas materi bagaimana manusia mempersepsi ujaran. Baik teman-teman, kita akan memulai presentasi. Yang pertama akan dibacakan oleh Saudari Neni Diani. Baik, saya akan membacakan bagian pertama, yaitu pengertian penelitian mengenai persepsi ujaran. Persepsi ujaran adalah peristiwa ketika telinga menangkap sebuah bunyi yang dapat berupa bunyi lepas, kata, atau kalimat. Sudi 2011, halaman 19. Ujaran adalah suara murni atau tuturan, langsung dari sosok yang berbicara. Jadi, ujaran itu adalah sesuatu baik berupa kata, kalimat, gagasan yang keluar dari mulut manusia yang mempunyai arti. Dengan adanya ujaran ini, maka akan muncullah makna sintaksis, semantik, dan pragmatik. Persepsi adalah sebuah proses saat individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Persepsi terhadap ujaran bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan oleh manusia, karena ujaran merupakan suatu aktivitas verbal yang meluncur tanpa ada batas waktu yang jelas antara satu kata dengan kata yang lain. Selanjutnya B. Masalah dalam mempersepsi ujaran. Masalah yang dihadapi dalam mempersepsi ujaran ini adalah bagaimana kita dapat menangkap dan kemudian mencerna bunyi-bunyi yang diujarkan dengan sangat cepat. Di samping kecepatan, bunyi dalam satu ujaran juga tidak diucapkan secara utuh, tetapi sepertinya lebur dengan bunyi yang lain. Suara seorang wanita, seorang pria, dan seorang anak juga berbeda-beda. Contoh masalah persepsi ujaran dijelaskan dalam penelitian Thomas Sowell. Subjek diminta untuk menuliskan kalimat berikut ini. 1. It was found the eel was on the axle. Nomor 2. It was found that the eel was on the shoe. Penjelasannya, subjek penelitian membuat persepsi pada kalimat 1 kata eel menjadi well. Kalimat nomor 2 kata eel menjadi heel. Pendengar tidak secara akurat merekam apa yang didengar, tetapi pendengar merekam kata-kata tersebut berdasarkan konteks, meskipun pendengar harus menambahkan suara yang tidak ada pada kalimat tersebut. Dalam penelitian Thomas Sowell dapat disimpulkan bahwa pendengar tidak mendengarkan setiap kata yang diperdengarkan, karena persepsi bukan proses passive recording. Pendengar bukan seperti tape recorder yang bisa merekam sama persis bunyi yang diperdengarkan. Persepsi sangat dipengaruhi oleh wacana yang pendengar. Selanjutnya, C. Mekanisme ujaran. Sumber dari bunyi adalah paru-paru. Paru-paru kita berkembang dan berkempis untuk menyedot dan mengeluarkan udara. Udara ini kemudian lewat lorong yang dinamakan faring. Dari faring itu ada dua jalan, yang pertama melalui hidung dan yang kedua melalui rongga mulut. Semua yang dibuat dengan udara melalui hidung disebut bunyi nasal. Sementara itu, bunyi yang udaranya keluar melalui mulut dinamakan bunyi oral. Selanjutnya, bagaimana bunyi dibuat? Bunyi juga dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yakni konsonan dan vokal. Perbedaan antara keduanya terletak pada pembuatannya. Fonotatik. Tiap bahasa memiliki sistem sendiri-sendiri untuk menggabungkan fonem agar menjadi suku dan kemudian kata. Dengan demikian, maka tidak mustahil adanya dua bahasa yang memiliki dua fonem yang sama, tetapi fonotatiknya, yakni sistem pengaturan fonemnya berbeda. Yang selanjutnya itu struktur suku kata. Suatu struktur kata terdiri dari dua bagian utama, yaitu onset atau pembukaan dan rima atau rhythm. Rima terdiri dari dua kode nukleus dan koda atau koda. Yang selanjutnya itu voice onset time atau VOT.
adalah waktu antara lepasnya udara untuk mengacaukan suatu konsonan dengan getaran pita suara untuk bunyi vokal yang mengikutinya. Yang selanjutnya itu transmisi bunyi. Bunyi yang dikeluarkan oleh manusia ditransmisikan ke telinga pendengar melalui gelombang udara. Selanjutnya, persepsi terhadap ujaran. Persepsi terhadap suatu ujaran bukanlah suatu yang mudah dilakukan oleh manusia, karena ujaran merupakan suatu aktivitas verbal yang meluncur tanpa ada batas waktu yang jelas antara satu kata dengan kata yang lain. Ada 3 tahap dalam pemrosesan persepsi bunyi. Clark dan Clark 1977, Rahmat 2014, yaitu tahap auditori, tahap fonetetik, dan tahap fonologis. Yang pertama adalah tahap auditori. Tahap auditori yakni ketika pendengaran dan otak menerima ujaran sepotong demi sepotong ujaran dari penutur yang kemudian ditanggapi dari segi fitur akustiknya. Bunyi dari ujaran tersebut disimpan di dalam memori auditori. Bunyi yang telah disimpan segera ditelaah mengenai nadanya, apakah baik menurutnya atau tidak. Yang kedua, tahap fonetik. Bunyi diidentifikasi di dalam mental dan pikiran untuk diolah dan dipahami lebih lanjut. Begitu pula dengan lingkungan sekitarnya, yakni mengenai kondisi di sekitar, berada di dalam situasi emosi atau dalam situasi yang tenang, dalam keadaan ramai atau sepi, dan seberapa besar tingkat keamanan untuk dirinya sendiri mengenai persepsi yang ingin diungkapkannya. Contoh ujarannya adalah bukan nangka. Maka, mental kita menganalisis bunyi B terlebih dahulu dan menentukan bunyi apa yang kita dengar itu dengan memperhatikan hal-hal seperti titik artikulasi, cara artikulasi, dan fitur distinktifnya. Tahap fonologis. Pada tahap ini, mental seorang manusia telah menerapkan aturan pada deretan bunyi yang terdengar untuk menentukan apakah bunyi-bunyi tadi sudah mengikuti aturan yang ada pada bahasa individu tersebut. Contohnya, orang Indonesia yang mendengar deretan bunyi M dan B tidak mustahil akan mempersepsikannya sebagai M, karena fonotaktik dalam bahasa kita memungkinkan urutan seperti ini, seperti pada kata mbak dan mbok, meskipun kedua-duanya pinjaman dari bahasa Jawa. Model untuk persepsi. Para ahli mengemukakan bagaimana proses perkembangan persepsi ujaran itu terjadi melalui berbagai penelitian yang akhirnya timbul teori sebagai berikut. 1. Model teori motor untuk persepsi ujaran. Teori pertama mengenai perkembangan persepsi ujaran ialah teori yang dalam bahasa Inggris disebut Motor Theory of Speech Perception, yang menyatakan bahwa setiap individu atau manusia mempersepsi bunyi yang didengar dengan memakai acuan dalam menilainya, seperti saat dia memproduksi bunyi itu. Yang kedua yaitu model analisis dengan sintesi. Teori perkembangan persepsi ujian yang kedua ialah tiap individu atau manusia memiliki ujaran yang berbeda-beda, tergantung pada berbagai faktor yang terjadi saat tersebut, seperti keadaan kesehatan, keadaan sesaat seperti sedang dalam perasaan sedih atau senang, dan keadaan alat sekitar yang lain seperti merokok atau tidak, dan sebagainya, yang dapat berpengaruh pada perasaan dan emosi. Selanjutnya, persepsi ujaran dalam konteks. Persepsi terhadap suatu bunyi dalam deretan bunyi bisa juga dipengaruhi oleh kecepatan ujaran. Suatu bunyi yang diucapkan dengan bunyi-bunyi yang lain secara cepat akan sedikit banyak berubah lafalnya. Akan tetapi, sebagai pendengar tetap saja dapat memilah-milahnya dan akhirnya menentukannya. Faktor lain yang membantu kita dalam mempersepsi suatu ujaran adalah pengetahuan kita tentang sintaksis maupun semantik bahasa kita. Selanjutnya, kesimpulan pada materi bagaimana manusia mempersepsi ujaran, yaitu kesimpulannya, persepsi ujaran ternyata tidaklah sesederhana yang kita pikirkan. Di dalamnya terdapat proses atau tahapan bagaimana suatu persepsi terhadap suatu ujaran itu terjadi.
Masalah yang dihadapi dalam mempersepsi ujaran ini adalah bagaimana kita dapat menangkap dan kemudian mencerna bunyi-bunyi yang diujarkan dengan sangat cepat. Di samping kecepatan, bunyi dalam satu ujaran juga tidak diucapkan secara utuh, tetapi sepertinya lebur dengan bunyi yang lain. Persepsi ujaran ternyata tidaklah sesederhana yang kita pikirkan. Di dalamnya terdapat proses atau tahapan bagaimana suatu persepsi terhadap suatu ujaran itu terjadi. Melalui tahapan-tahapan tersebut, kita sebagai pendengar dapat menafsirkan bunyi yang diujarkan oleh penutur dan memahaminya secara tepat dan sesuai dengan maksud si penutur. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok 7. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan, bisa langsung diajukan kepada kelompok kami. Terima kasih telah menyimak materi yang telah kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.